Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa Solo Leveling Ragnarok part yang ketiga. Jadi tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaspol. Melanjutkan kisah dari part sebelumnya, di mana Beru yang mendengarkan perkataan Suho yang dipenuhi oleh rasa percaya diri. Beru bergumam, sang raja kecil, meskipun dia sudah berulang kali menghadapi berbagai macam cobaan yang tidak dapat diatasi, dia sama sekali tidak pernah melarikan diri. Beru tiba-tiba saja merasakan sensasi yang sangat aneh karena ia telah melihat gambaran Sung Jinwoo dari masa lalu telah menyatu dengan Suho. Kemudian Beru berkata, "Wahai raja kecil, wujud aslinya adalah pedang itu. Jadi apabila kau memotong tangannya dan memisahkan darinya, maka dia tidak akan bisa bergerak lagi." Di saat itu, ketiga serigala bayangan yang diciptakan oleh Suho telah menghilang setelah monster itu yang menghentikannya. Lalu ia berlari menuju kepada Suho dan bersiap untuk membunuhnya. Akan tetapi monster itu langsung berhenti saat mengetahui bahwa serigala bayangan telah kembali melakukan serangan kepadanya. Secara bersamaan terlihat salah satu dari serigala itu telah berhasil menghentikan bila pedang yang digunakan oleh monster itu. Suho berkata, "Mereka semua benar-benar langsung kembali bangkit setelah aku menuangkan sedikit mana kepada mereka." Biru berkata bahwa pasukan bayangan seperti kami telah memiliki wujud astral, jadi selama kau memiliki mana, maka kami akan tetap bisa memulihkan diri. Lantas bagaimana menurutmu kekuatan dari pasukan bayangan ini? Akan tetapi satu persatu pasukan serigala bayangan kembali lenyap setelah monster itu yang membantai mereka dengan begitu mudah. Saat mendengar Suho yang menanyakan apakah kekuatan pasukan bayangan hanyalah sebatas itu, Biru pun berkata, "Sudah pasti kalau mereka begitu lemah karena mana yang kau miliki sangatlah kecil." Terlihat Suho langsung terdiam. Seketika suaranya yang begitu berat telah berbicara kepada sambil mengucapkan, "Bila pedangnya." Monster itu berkata, "Kenapa seorang hama yang lemah sepertimu ini bisa menggunakan kekuatan sang raja bayangan?" Dengan kesalnya Biru berkata, "Dasar bajigor, berani sekali kau memanggil darah daging dari sang raja bayangan dengan sebutan hama lemah." Mendengar perkataan dari Biru itu, monster itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, "Kau mengatakan kalau bocah ini adalah darah daging dari sang raja bayangan. Aku tidak menyangka kalau aku akan bertemu dengan darah daging dari seorang yang telah menjadi musuh bebuyutan sang raja Taring." Terlihat monster itu telah mengamuk saat Suho yang melemparkan beberapa buah senjata untuk menyerangnya. Meskipun senjata itu sama sekali tidak berguna, Suho sama sekali tidak kecewa meskipun serangannya sama sekali tidak mempan terhadap monster itu. Suho berkata, "Apa kita akan mencoba satu persatu cara untuk mengalahkan bajigur itu?" Di saat itu Suho kembali melemparkan beberapa buah senjata yang lebih besar kepada monster itu. Meskipun lagi dan lagi monster itu telah menari bersama bila pedangnya untuk memblokir serangan Suho. Suho berkata, "Seseorang monster yang bernama Merah memanglah hebat. Dan sudah pasti kalau serangan yang seperti itu akan bisa dilawan dengan sangat mudah." Kemudian Suho kembali mengisi amunisinya dengan mengambil begitu banyak senjata yang telah ia simpan di dalam penyimpanannya. Terlihat monster itu telah berteriak dengan sangat keras sehingga suaranya telah bergema di dalam dungeon itu. Ia begitu kesal karena ia merasa kalau Suho telah mempermainkannya. Lalu Suho menggunakan kekuatan otoritas sang penguasa untuk menggerakkan semua senjata yang ada di sekitar Suho. Dan Suho pun berpikir kalau dia harus memberikan tekanan kepada monster itu dengan ratusan senjata. Memang benar adanya monster itu telah berputar-putar untuk melindungi dirinya sendiri dari serangan yang dilancarkan oleh Suho. Monster itu sama sekali tidak ingin sebuah tubuh yang ia rasuki akan hancur begitu saja. Tepat di belakangnya Biru bergumam, "Ini adalah talenta otoritas sang penguasa yang pernah ia tunjukkan ketika ia masih bayi. Akan tetapi meskipun ia telah menggunakan banyak senjata di dalam pertarungan ini, namun tetap saja semua senjata itu sama sekali tidak memberikan pengaruh yang besar kepada monster itu." Di saat itu Suho mencoba memberikan sebuah tusukan ketika monster itu sedang berusaha menghalau ratusan pedang yang tertuju kepadanya. Akan tetapi Suho sangatlah terkejut ketika monster itu dengan sangat sigap langsung membelokkan bilah pedangnya untuk menghentikan pergerakan Suho. Suho yang bergumam, "Senjata para goblin ini sangatlah lemah sehingga mereka langsung hancur meskipun hanya dengan satu kali serangan saja. Kalau situasi tetap seperti ini, maka aku sama sekali tidak memiliki sebuah cara untuk melakukan serangan balik kepada monster ini. Satu serangan saja yang dilancarkan oleh monster ini bisa membuatku langsung mati. Kalau aku terus saja berlama-lama di dalam pertarungan ini, maka peluang menang yang sangat kecil itu akan terbuang sia-sia."
Monster itu berteriak. Ia berkata, "Dasar pecundang, mau sampai kapan kau akan berlari seperti ini?" Tampaknya sang raja bayangan merupakan seorang penakut yang selalu saja bersembunyi di balik pasukannya. Mendengar ayahnya yang dihina, Suho berkata, "Dasar sialan, apa kau tahu menghina orang tua seorang adalah sesuatu yang buruk dan kau akan mendapatkan akibatnya?" Sambil menghindari serangan monster itu, Suho berpikir kalau dia mencoba untuk memancingnya, namun aku tidak yakin kalau aku akan menang melawannya. Andai saja aku memiliki lebih banyak kekuatan untuk bisa mengalahkan monster yang ada di hadapanku. Kemudian Suho teringat ketika ia bertanya kepada Biru mengapa kekuatannya tidak kembali meskipun ia telah berhasil membuka segelnya sendiri. Biru berkata, "Kekuatanmu telah tersegel sejak kau masih kecil, namun akan lebih baik jika kau menganggapnya sebagai pemilihan bakat dari saat itu, dan apabila kau memiliki kekuatan itu maka hal itu sudah cukup untuk melawan kekuatan Itarim. Akan tetapi tempat ini bukanlah mimpi ataupun kenyataan. Tempat itu hanyalah sebuah tes untuk melihat apa kau bisa menggunakan talenta itu dengan baik, dan juga kekuatan fisikmu akan menghilang. Entah itu kau sudah lulus di dalam tes itu ataukah tidak, namun kau tidak boleh menganggap kalau itu hanyalah sebuah permainan, karena sebuah pengalaman yang kau dapatkan di dalam tower bukanlah sesuatu yang sia-sia. Cobalah kau ingat bagaimana perasaanmu dan semangat juang yang kau miliki di saat itu." Setelah mengingat perkataan Biru, Suho bergumam, "Aku masih ingat bagaimana perasaanku waktu di dalam tower. Aku sangat sering bertarung dengan mengendalikan tinjuan. Seandainya aku memiliki sarung tangan tinju yang seperti itu, sudah pasti aku akan bisa melawan monster ini." Tiba-tiba saja Suho teringat dengan ucapan Biru kalau pasukan bayangan memiliki sebuah wujud yang astral, dan selama Suho masih memiliki mana, maka pasukan bayangan akan bisa memulihkan diri. Kalau aku pikir lagi, aku bisa mengubah wujud Biru dengan semauku selagi aku masih memiliki mana di dalam tubuhku. Kalau memang seperti itu, maka akan kucoba. Kemudian Suho kembali membangkitkan ketiga serigala bayangannya dan bersiap untuk memulai percobaannya. Melihat bangkitan dari para serigala, monster itu hanya tertawa. Ia berkata, "Dasar manusia bodoh, mau sampai kapan kau menggunakan trik murahan itu lagi? Apa kau tidak paham kalau cara semacam itu sama sekali tidak ada artinya di hadapanku?" Lalu monster itu langsung melompat sembari mengangkat bilah pedangnya dengan begitu tinggi. Ia sangat yakin kalau serangan itu akan bisa membunuh Suho dalam satu kali serangan saja. Namun bukannya menghindari serangan itu, akan tetapi yang Suho lakukan hanyalah membentangkan kedua tangannya untuk menyerap ketiga serigala bayangan itu, dan di saat yang bersamaan monster itu telah menebaskan bilah pedangnya kepada Suho. Bahkan saking kuatnya tekanan yang ia berikan sampai-sampai dungeon itu telah berguncang. Dengan begitu hebatnya, terlihat monster itu langsung menyeringai. Ia berpikir kalau dia telah memenangkan pertarungan itu, akan tetapi di balik kepulan debu yang menghalangi pandangannya, monster itu sangatlah terkejut saat tebasannya telah tertahan oleh sesuatu yang begitu keras. Ternyata pedang monster itu telah tertahan oleh kedua tangan Suho yang terselimuti oleh kekuatan bayangan. Suho berkata, "Serigala bertaring baja sesuai dengan namanya. Kekuatan serigala ini memanglah sangat kuat." Di saat itu sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan bahwa Suho telah mendapatkan kekuatan senjata taring baja. Lalu notifikasi yang lainnya mengatakan bahwa ekstraksi bayangan telah naik menjadi level 2 dan Suho akan bisa merubah pasukan bayangannya menjadi wujud apapun yang ia inginkan. Bahkan di saat itu Suho mampu memantulkan serangan pedang yang dilancarkan oleh monster itu karena tangan Suho telah terselimuti oleh kekuatan senjata taring baja. Terlihat Suho telah melakukan perlawanan yang sangat mengerikan terhadap monster itu. Bahkan ia mampu memberikan pukulan yang bertubi-tubi menekan balik monster itu. Pada sisi yang lain, Biru yang sama sekali tidak menyangka bahwa Suho bisa berpikir untuk mengubah pasukan bayangannya menjadi sebuah senjata. Meskipun di saat itu ia berada di dalam pertarungan, sang raja bayangan telah melampaui level tanpa batas, telah berdiri dalam posisi yang bisa mengendalikan bayangan apa saja dengan bebas. Akan tetapi sang raja kecil baru saja mempelajari otoritas bayangan dan juga tingkatan yang ia miliki sudah seperti larva semut yang baru menetas. Akan tetapi aku tidak menyangka ia mampu menguasai otoritas bayangan pada level selanjutnya tanpa diajari oleh siapapun. Naluri yang ia tunjukkan di dalam pertarungan hingga saat ini dan juga kecakapannya di dalam menguasai otoritas sang penguasa sangatlah luar biasa. Di saat ini aku begitu takjub dan perkembangannya ditunjukkan oleh raja kecil. Caranya dalam menggunakan otoritas bayangan di dalam pertarungan ini sungguh di luar dugaanku.
Monster itu memiliki kekuatan yang sangatlah gila, namun Suho mampu memberikan kegilaan yang lebih gila daripada monster itu. Dan terlihat monster itu hanya bisa bertahan dari serangan yang dilancarkan oleh Suho dari berbagai macam arah. Dan ketika monster itu sedang lengah, seketika itu juga Suho langsung memberikan sebuah tinjuan yang begitu telak tepat di perutnya. Bahkan saking kuatnya tinjuan Suho sampai monster itu langsung terpelanting jauh ke belakang. Meskipun monster itu telah terkena serangan yang bertubi-tubi, akan tetapi ia mencoba untuk bangkit dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Di saat itu juga Suho langsung menggunakan otoritas sang penguasa untuk menarik kembali semua senjata yang ia lemparkan sebelumnya, dan tanpa keraguan sedikit pun Suho langsung melompat sembari bersiap dengan kapaknya untuk melancarkan serangan kepada monster itu. Dan tanpa diduga oleh siapapun, Suho telah berhasil memotong tangan monster itu sehingga bilah pedang yang ada di tangannya telah terlepas dari genggamannya. Melihat keberhasilan Suho yang mengalahkan monster itu, Biru mengatakan sang raja kecil seseorang yang sangatlah berbakat dan dia sangatlah luar biasa. Setelah mengalahkan monster itu, Suho berkata, awalnya aku khawatir saat melawan monster yang berwarna merah. Akan tetapi dia bukanlah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan. Di sampingnya Biru berkata, wahai raja kecilku, kau memanglah sungguh luar biasa dan aku sama sekali tidak pernah meragukanmu. Sambil memperhatikan tangan yang telah terselimuti oleh kekuatan senjata bayangan, Suho berkata, aku telah mempelajari cara bertarung yang baru di dalam pertarungan ini. Jadi ini bukanlah sesuatu yang buruk untuk kudapatkan. Di saat itu sebuah notifikasi telah muncul yang mana dituliskan bahwa Suho telah mendapatkan sebuah hadiah. Di dalam notifikasi itu mengatakan bahwa Suho telah menguasai sebuah skill yang bernama tebasan badai. Skill itu akan menggunakan mana sebanyak 50%. Lalu kekuatan angin badai yang berderu telah terukir di senjata Suho. Dengan menggunakan skill itu maka Suho akan bisa menyerang musuh secara sekaligus. Mendapatkan skill itu, Suho bergumam, ini adalah sebuah skill yang paling aku inginkan. Dan aku memiliki insting yang bagus mengenai bagaimana cara menggunakan skill ini. Dan kemudian Suho melemparkan pandangannya kepada bilah pedang yang sebelumnya telah merasuki Yongjun. Di saat itu Suho berencana untuk mencoba senjata itu dengan menggunakan kemampuan yang baru saja ia dapatkan. Pada sisi yang lain, pedang itu berkata, sungguh memalukan, siapa yang menyangka dari sekian banyak orang yang ada di dalam dunia ini, entah kenapa aku menerima kekalahan di tangan darah daging dari sang raja bayangan. Akan tetapi aku akan memastikan kalau ini belum berakhir begitu saja. Ketamakan manusia yang sama sekali tidak ada ujungnya akan bisa mengalahkannya. Ketika kau memegang bilah pedangku, maka di saat yang bersamaan tamakanmu akan memakan dirimu sendiri seutuhnya. Akan tetapi pedang itu sangatlah terkejut ketika ia menyadari kalau Suho sama sekali tidak mendapatkan reaksi apapun setelah ia menyentuh bilah pedangnya. Di saat itu sebuah notifikasi telah muncul. Di sana dituliskan bahwa Suho telah mendapatkan sebuah pedang yang bernama Taring Rakan. Suho mengatakan bahwa pedang itu jauh lebih bagus daripada senjata goblin. Terlihat Suho hanya tersenyum saat mendengar pedang Rakan yang berkata, aku tidak menyangka bahwa ada seorang manusia yang tidak bisa aku kuasai meskipun aku telah mewarisi kekuatan sang raja binatang. Kemudian Suho memeriksa skill apa yang ada di dalam pedang itu. Di sana dituliskan bahwa mantra Kandaru telah menghadiahkan kepada Suho sebuah spell spesial yang istimewa, dan di bawah kendali mantra Kandaru, Suho telah memiliki tubuh yang sehat dan juga kokoh. Karena Suho begitu penasaran bagaimana kekuatan pedang itu apabila ia menggabungkan dengan skill tebasan badai, ia pun berencana untuk mencobanya. Benar saja, hanya dengan satu kali tebasan Suho mampu memberikan sebuah kehancuran yang sangat dahsyat sehingga bebatuan besar yang ada di dalam dungeon itu telah hancur berkeping-keping. Melihat bagaimana kekuatan pedang itu, Suho berkata sepertinya akan sedikit bermasalah karena satu skill serangan saja akan menghabiskan manaku sebanyak 50%. Namun meskipun begitu, aku sangat suka dengan daya hancurnya. Di sampingnya Biru berkata, wahai raja kecil, entah kenapa responmu terhadap ekstraksi bayangan sangatlah berbeda ketika kau pertama kali mendapatkannya. Apakah kau tahu kekuatan bayangan adalah sebuah kemampuan yang ratusan bahkan ribuan kali jauh lebih mengesankan daripada skill pedang itu. Pada sisi yang lain, Lim Do-gyun telah tersadarkan dan ia secara perlahan mencoba untuk membuka kedua matanya. Menyadari akan hal itu, Suho langsung menyembunyikan pedang itu di balik tubuhnya agar Lim tidak melihatnya. Namun tiba-tiba saja Lim langsung berteriak ketakutan saat mengetahui bahwa Yongjun telah terkapar di sampingnya. Suho mengatakan kalau ia akan menceritakan kejadiannya sembari mereka berjalan untuk keluar dari dungeon itu. Dan tidak lama kemudian mereka pun telah berhasil melewati pintu masuk dungeon itu. Dan di sana ada begitu banyak para penambang yang begitu lega setelah terbebas dari serangan para monster.
Kemudian Suho mengatakan kepada Lim kalau ia akan kembali masuk ke dalam dungeon karena dia ingin memeriksa apakah di dalam sana masih ada orang lain yang selamat dari serangan para monster. Tanpa keraguan sedikit pun Suho langsung berjalan memasuki dungeon itu. Sebenarnya yang Suho inginkan adalah untuk meningkatkan kemampuannya dan juga naik level dengan cara berburu para monster. Dan melihat kepergian Suho, Lim pun bergumam seorang ranking E dan juga skill pemanggil. Seharusnya hal itu bisa membuatnya menjadi hunter yang berada pada ranking atas. Namun aku masih bertanya-tanya bagaimana Suho bisa menjadi sekuat itu. Namun di saat ini hal itu sama sekali tidak penting. Karena yang lebih penting adalah bahwa Suho telah menyelamatkan mereka semua. Beberapa saat kemudian di dalam dungeon itu terlihat Suho yang berburu para monster untuk menaikkan levelnya dan juga kekuatannya. Di saat itu Suho dengan sangat mudah mengalahkan para monster dengan tinjunya. Biru berkata di dalam sana masih ada begitu banyak serigala. Yang lainnya semuanya ini adalah XP, jadi kau tidak boleh menyanyiakan kesempatan ini. Kemudian Suho bertanya kepada pedang itu mengapa serangannya menjadi menurun dengan angkunya. Rakan berkata, apa kau berpikir kalau aku terlihat seakan-akan mau bekerja sama dengan darah daging sang raja bayangan? Lalu sebuah notifikasi kembali muncul. Di sana dituliskan bahwa pedang itu telah dibuat dengan menggunakan taring Rakan, sang raja binatang. Jiwa Rakan telah menetap di dalam dunia dan tubuh mereka yang rendahan akan diambil alih apabila mereka menggunakan pedang Rakan. Bahkan pedang itu memiliki sebuah efek yang disebut sebagai meremehkan orang yang lemah dengan mengirimkan rasa takut selama 1 menit, dan juga pedang itu bisa memberikan efek kritis yang double sebanyak 15%, akan tetapi menggunakan skill pedang Rakan akan menguras mana sebesar 50%. Biru berkata bahwa ability yang digunakan kepada mereka yang lebih lemah itu adalah kemampuan yang sangat memalukan. Rakan berkata, dasar brengsek, apa yang kau katakan? Hunter mana di luar sana yang akan menyerang seorang mangsa yang jauh lebih kuat daripada mereka? Namun pedang itu langsung terdiam saat Biru mengatakan bahwa Suho telah menang melawannya yang bahkan lebih kuat daripada dirinya. Pada sisi yang lain Suho melemparkan pandangan ke arah tumpukan batu mana yang berada di belakangnya. Lalu Suho langsung mengikuti sebuah jalan yang tersembunyi di balik bebatuan, dan tidak membutuhkan waktu yang lama Suho telah sampai ke sebuah altar di mana awalnya pedang Rakan ditemukan oleh para pemburu. Di saat itu Suho langsung terdiam ketika melihat para pemburu telah mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Mayat mereka telah tergeletak di mana-mana, yang menandakan bahwa mereka telah berusaha melawan pedang itu. Meskipun pada akhirnya mereka telah mati dengan cara yang sia-sia. Dengan santai Rakan berkata, aku hanya membunuh mereka yang telah berani mengusik tempat ini. Ini adalah misiku untuk melindungi tempat perlindungan sang raja binatang. Akan tetapi pedang itu begitu heran saat Suho yang menangkapnya. Lalu Suho menancapkan pedang itu ke atas sembari berkata, lebih baik kau diam dulu dan tidak usah terlalu banyak bicara. Terlihat sebuah notifikasi telah muncul di sana. Dituliskan bahwa Suho akan bisa menggunakan kekuatan ekstraksi bayangan kepada para mayat itu. Saat mendengar Suho yang menanyakan apakah kekuatan ekstraksi bayangan akan bisa digunakan kepada manusia, Biru pun berkata mayat apapun akan bisa digunakan, tidak peduli entah itu mayat manusia, mereka semua akan bisa digunakan sebagai pasukanmu. Namun Biru sangatlah terkejut saat melihat Suho yang menggendong kedua mayat untuk dibawa keluar dari dalam dungeon itu. Biru bertanya apakah Suho tidak ingin membangkitkan mereka semua. Suho berkata memaksa mereka untuk bertarung bahkan setelah kematian mereka itu adalah sesuatu yang membuat mereka semakin menderita. Mendengar perkataan Suho, Biru sangatlah terharu karena Suho tidak ingin memanfaatkan seorang manusia untuk menjadi pasukannya. Kemudian Suho berkata, Biru, bukankah kau telah mengatakan kalau ini adalah sebuah perlindungan dari sang raja? Ayahku adalah seorang raja, namun dia telah membunuh raja lain. Jadi sebenarnya mereka itu apa? Lantas apakah hal itu ada hubungannya dengan Itarim? Biru pun berkata bahwa saat ini kau bisa menganggap bahwa Itarim sebagai musuh sang raja, dan para raja lainnya adalah sebagai musuh terdahulu yang termasuk raja kita, raja-raja yang berada di alam semesta ini. Ada beberapa, dan ayahmu Sung Jinu adalah raja kematian atau bisa disebut sebagai raja bayangan. Dan lalu ada juga raja dari para binatang buas yang disebut sang raja binatang. Yang ketiga adalah Ratu Serangga yang lebih dikenal sebagai Raja Wabah. Yang keempat adalah Raja Mesin yang sangat besar atau yang disebut sebagai raja yang memiliki tubuh besi. Lalu yang kelima adalah Raja Iblis atau yang bisa disebut sebagai Raja Api Putih. Yang keenam adalah Raja Raksasa, dan yang ketujuh adalah Raja Beku, dan kedelapan adalah Raja Hantu.
Dan yang terakhir adalah Raja Penghancur. Meskipun semua raja telah memiliki kekuatan yang di luar dari bayangan, namun di saat ke-8 raja lain menginvasi dunia ini, mereka semua telah mati saat berhadapan dengan sang Raja Bayangan. Pada sisi yang lain, Rakan berkata apa yang dikatakan oleh serangga itu memanglah benar. Raja Bayangan adalah seorang musuh yang telah membunuh sang Raja Binatang. Jika saja kekuatanku tidak ternoda, aku akan memastikan kalau aku akan mencabikmu hingga berkeping-keping dan melemparkanmu kepada para serigala. Suho berkata, bukannya aku tidak mengerti bagaimana perasaanmu, tetapi ayahku melawan para raja yang lain karena dia memiliki sebuah alasan, yaitu untuk melindungi bumi. Dan kau juga telah melindungi tempat ini dari para penjara. Apa kau berpikir kalau kedua belah pihak telah bertindak hanya untuk melindungi hal yang paling penting bagi mereka? Akan tetapi sesuatu yang telah menggangguku, yaitu adalah pemikiranmu kalau kau harus melawanku hanya karena aku adalah darah daging dari sang Raja Bayangan. Jika melindungi tempat ini adalah misimu, bukankah itu adalah hal yang bodoh untuk bersikap sebagai musuh terhadap ayahku yang telah mengalahkan Raja Binatang? Aku ingin melihat kedua orang tuaku yang saat ini tidak bisa kutemui karena invasi luar angkasa. Selama aku bisa meraih tujuanku itu, maka aku akan mengambil kekuatan apa saja, tidak peduli meskipun kekuatan itu dimiliki oleh orang lain. Jika Itarim telah memulai invasi, maka tempat ini tidak akan selamat dari kehancuran yang ditimbulkan oleh pasukan mereka. Jadi jika kau membantuku, maka aku akan membantumu untuk melindungi tempat ini. Di saat itu Rakan hanya terdiam. Ia mencoba untuk berpikir apakah ia harus bekerja sama dengan darah daging sang Raja Bayangan, seorang yang telah membunuh rajanya. Dan kemudian Suho langsung memegang pedang itu sembari berkata, bagaimana menurutmu Bayangan dan juga Raja Binatang Buas telah bersatu untuk melindungi dunia ini dari ancaman yang disebabkan oleh Itarim? Beberapa hari kemudian pun terlihat suasana di kota itu telah menjadi damai karena insiden yang terjadi pada pembantaian para hunter telah terselesaikan. Lalu di dalam sebuah kafe terlihat Lalim yang sedang melakukan sebuah pertemuan dengan para reporter yang ingin meliput tentang insiden itu. Orang itu telah mengetahui bahwa para hunter telah tewas dengan cara yang sangat mengenaskan, dan mereka mendengar bahwa ada seorang yang telah berhasil menyelamatkan mereka semua. Lim pun bergumam, meskipun Suho seorang ranking E, akan tetapi dia akan diperlakukan dengan baik apabila dia didengar oleh banyak orang. Dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk membayar hutangku kepada Suho. Pada sore itu telah muncul sebuah artikel yang menghebohkan dunia maya. Artikel itu telah membenarkan sebuah insiden di mana hunter ranking E telah berjuang untuk menyelamatkan para hunter di dalam dungeon hanya seorang diri. Artikel itu telah memasukkan wawancara dari orang-orang yang telah menyaksikan hunter itu yang melawan para binatang buas untuk menyelamatkan para pekerja. Bahkan ia juga telah menyelamatkan banyak nyawa. Lalu terlihat seorang laki-laki yang sedang membaca artikel itu, dan ia berkata, bukankah sudah waktunya bagi kita untuk mendapatkan beberapa kuli angkut? Mereka adalah tim manajemen kedua yang bernama Guild Kura-Kura Hitam, dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka harus mengambil beberapa orang hunter. Meskipun mereka adalah hunter ranking E, orang yang berada di depan mereka itu adalah Lee Yung Ho, sang pemimpin dari divisi itu, dan ia berkata akan mengirimkan seorang kandidat kepadamu. Jadi bagaimana menurutmu tentang orang itu? Ia pun langsung memeriksa seorang kandidat yang telah dikirim oleh Yung Ho. Ia membaca satu persatu artikel itu untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang itu, dan terlihat orang itu sangatlah terkejut saat mengetahui bahwa sang pahlawan hanyalah seorang hunter ranking E. Yung Ho pun berkata, jika guild besar seperti kita berhasil mendapatkan orang ini, bukankah hal itu akan menjadi sebuah berita yang sangat bagus dan akan sangat menggemparkan seluruh Korea? Bahkan dunia juga akan gempar saat melihat sebuah judul yang bertuliskan seorang hero yang berasal dari ranking E telah menyelamatkan umat manusia. Jadi aku tidak akan menyanyiakan kesempatan ini, dan kita akan langsung menghubunginya. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Bagaimana mas bro? Cerita semakin menarik saja bukan? Jadi tetap pantau channel ini terus untuk mendapatkan update-update terbaru dan cerita menarik lainnya. Kalau begitu sampai di sini dulu ya mas bro. Salam Kaonime.